Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa dengan senyum ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa adik-adik? Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. When Jesus in our family, we are so happy. Let's sing this song together. Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Let's dance for Jesus. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Hallelujah. Kids, let's praise Jesus together. Are you ready, guys? You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Are you ready, guys? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty. Let's clap your hands. Desire
just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Just I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Are you ready? Jump for Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. 1, 2, 3, go. Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Praise Jesus. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. I love you, Jesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hadap kiri, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Aduh Andre, jangan cepat-cepat dong.
Aku sudah lelah mengikuti gerakanmu dari tadi. Astaga Debbie, kita baru saja memulai. Kenapa kamu sudah lelah? Ayo, semangat, semangat. Go, go, go. Go, go, go. Ayo, kalian semua harus ikuti gerakanku. Jangan sampai salah. Gerakanmu susah sekali. Aku jadi bingung. Gerakan baris berbaris seperti ini saja, masa kamu nggak bisa, Debbie? Sudah, tenang-tenang. Aku akan memilih gerakan yang lebih simpel supaya Debbie bisa ikutan bermain. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ketika ada kata-kata jalan, kalian semua dan adik-adik di rumah harus berjalan di tempat seperti ini ya. Sekali lagi ya, ada kata-kata jalan, kita harus berjalan di tempat. Ketika ada kata-kata jalan dalam suka, kita akan melompat. Kalau jalan dalam duka, kita akan jongkok. Mudah sekali kan? Adik-adik di rumah bisa ya? Oke, siap, siap. Adik-adik di rumah juga ikuti ya, ikuti ya. Aku masih agak bingung sih. Tapi kita coba dulu aja. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mudah sekali kan? Apanya yang mudah? Dari tadi aku salah terus gerakannya. Gerakan ini kan lebih simpel daripada gerakan sebelumnya. Ya sudah, kita tidak usah bermain baris berbaris lagi. Sudah, aku capek. Bagaimana kalau kita bermain? Tidak. Kalau kamu yang pimpin gerakan, pasti lebih susah. Oke, kalau begitu sekarang kamu saja yang memimpin gerakannya. Tidak, aku sudah capek. Nanti aku tidak bisa melukis dan lukisanku jadi jelek. Kalau begitu, kita bermain games apa lagi dong? Aduh, teman-teman. Kenapa gerakanku jadi seperti ini? Apa baterai kamu habis, Debbie? Tidak, aku baru ganti baterai. Lalu, apa yang terjadi dengan kamu? Aku tidak tahu. Tiba-tiba gerakanku melambat seperti ini. Padahal gerakanku cepat. Bagaimana ini teman-teman? Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu, teman-teman. Bagaimana kalau kita membawa Debbie ke bengkel boneka, tempat di mana semua boneka yang rusak bisa diperbaiki. Kalian ingat tidak? Minggu lalu, boneka Joe the Builder, dia juga sakit. Dan kita bawa ke bengkel dan sekarang dia sudah sembuh. Wow, ide bagus. Ayo kita bawa Debbie ke sana. Let's go. Boneka pelukis datang dan harus diperbaiki. Gerakannya menjadi lambat. Kira-kira kenapa ya? Alat apa yang harus aku gunakan? Bagaimana kalau kita putar spinnernya? Kita nyanyi sama-sama yuk. Dalam hitungan 1, 2, 3. Putar spinnernya. Putar spinnernya. Let's go! Aku harus menggunakan alat ini. Minyak pelumas. Kira-kira kenapa ya?
Shalom adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau excited mendengarkan firman-Mu. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan di dramanya kalau gerakan dari boneka pelukis menjadi melambat. Dan waktu boneka pelukis dibawa ke bengkel boneka, ternyata boneka pelukis membutuhkan ini. Tada, ini adalah minyak pelumas. Minyak pelumas ini digunakan untuk memperbaiki gerakan dari boneka pelukis yang melambat tadi adik-adik supaya gerakannya kembali seperti semula. Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Kenapa Kak kok pakai minyak pelumas ini? Nah, karena akibat dari boneka pelukis yang suka ngomel-ngomel, yang suka menggerutu, mengakibatkan apa? Mengakibatkan boneka pelukis itu menjadi berkarat adik-adik. Berkarat karena apa? Kurang minyak, makanya minyaknya ditambahin ke dalam boneka pelukis supaya gerakannya bisa kembali seperti semula. Adik-adik di rumah, ada yang pernah nggak mengalami hal yang sama seperti boneka pelukis? Suka ngomel, suka menggerutu di rumah, kurang bersyukur. Pernah nggak? Ayo, kakak kasih contoh ya. Misalnya nih, waktu jam makan siang sudah tiba, tapi mama masih belum selesai masakannya. Aduh ma, aku kan lapar, kok belum selesai sih? Nah tuh contoh ngomel yang pertama. Lalu misalnya ngomel lagi ngecek nasinya. Duh nasinya kok lembek sih ma, aku gak suka nasi yang lembek. Ngomel yang berikutnya, ngomel lagi. Makanannya, ma makanannya gak enak, aku gak suka makanan ini. Lalu adik-adik masih ngomel lagi. Ma kok gak ada kerupuknya sih, kok habis sih kerupuknya? Nah itu selalu ada saja yang mengakibatkan adik-adik apa? Suka ngomel-ngomel. Nah, adik-adik tahu nggak sih sebenarnya kalau ngomel itu dapat menghambat hal-hal yang baik yang mau terjadi di dalam kehidupan kita loh. Sama seperti boneka pelukis tadi. Gimana? Gerakannya jadi ikutan melambat. Sama halnya kalau kita suka ngomel, suka menggerutu, nanti bisa menghambat hal-hal baik terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah adik-adik mau terhambat menerima hal-hal baik? Tentunya tidak kan? Lalu apa ya Kak yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan ngomel, tidak boleh suka ngomel-ngomel. Meskipun banyak hal yang terjadi yang adik-adik nggak inginkan, tapi belajar ya untuk tidak ngomel dan bersyukur. Contohnya kayak tadi mama telat selesai masakannya, adik-adik bersyukur masih ada mama yang bisa masakin adik-adik makanan, masih ada makanan pada hari itu. Nah sama seperti kisah dari bangsa Israel yang pada waktu itu juga ngomel-ngomel loh sama Tuhan di padang gurun. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Bilangan 11. Bangsa Israel meminta daging. Bangsa Israel sudah dibawa keluar dari perbudakan Mesir, tapi mereka sudah terbiasa untuk mengeluh dan menggerutu. Mereka mengeluh tidak ada air dan tidak ada makanan. Maka Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu dan juga memberikan mana yang bisa mereka ambil setiap pagi untuk dimakan. Tapi mereka tetap saja mengeluh. Mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kelaparan? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Lihat ini sekarang, kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Siapakah yang memberi kita makan daging? Maka menangislah seluruh rakyat itu di hadapan Musa. Mereka semua mengeluh meminta makan daging. Berilah kami daging untuk dimakan. Iya, kami mau daging. Kami minta daging. Mau daging. Musa mendengar tangisan seluruh bangsa itu menjadi tidak tahan.
ia datang sujud kepada Tuhan dan menceritakan tentang keinginan mereka untuk memakan daging. Tuhan, Kau sudah mendengar keluhan mereka yang meminta makan daging. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Maka Tuhan berfirman, Kumpulkanlah bangsa itu dan katakanlah kepada mereka bahwa besok mereka akan makan daging, bukan hanya 1 hari atau 10 hari, tapi mereka akan makan kenyang sampai 1 bulan penuh. Seberapa banyak kambing domba yang harus disembelih dan ikan yang harus ditangkap untuk memberi makan daging kepada orang sebanyak ini? Apakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas perkemahan dan di sekelilingnya, menutupi perkemahan itu. Burung itu terbang sangat rendah, sehingga setiap orang Israel bisa mengambilnya dengan mudah. Wah, lihat burung puyuh berdatangan. Kita bisa makan daging, yeay! Makan daging! Makan daging! Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa Israel mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Sangat banyak yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa makan daging sampai kekenyangan. Nah, poin yang kedua yang bisa adik-adik lakukan adalah selalu temukan alasan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Adik-adik bisa mulai cari dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada loh, kita cari hal-hal kecil yang kita bisa mulai syukuri. Contohnya dari kisah yang tadi ngomel-ngomel itu ya, kita bisa bersyukur dibandingkan ngomelin mama yang karena telat kasih kalian makanan. Kita bisa memilih untuk bersyukur. Sudah ada mama yang mau nyiapin kita makanan dan kita sudah punya makanan pada hari itu. Terus yang kedua, dibanding ngomel tadi nasinya lembek, kita bisa bersyukur kita masih bisa makan nasi, jadi gak perlu susah deh ngunyahnya, ya kan? Yang ketiga, dibanding tadi ngomel-ngomel karena lauknya gak suka, adik-adik masih bisa makan dan gak kosong loh lauknya. Yang keempat, dibanding adik-adik ngomel gak ada kerupuk, adik-adik bisa memilih untuk bersyukur, jadi gak makan kerupuk banyak-banyak, jadi gak batuk deh. Nah, selalu temukan ya alasan untuk mengucap syukur dalam segala hal, dan ingat selalu katakan thank you Jesus. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi, kita katakan sama-sama thank you Jesus. Oke. Nah, mungkin adik-adik di rumah masih ada yang suka ngomel-ngomel atau suka menggerutu. Adik-adik gak bisa membawanya ke bengkel boneka, tapi adik-adik bisa membawanya ke bengkel hati. Karena Tuhan yang menciptakan hati setiap kita. Jadi Tuhan yang bisa memperbaiki dan memulihkannya. Nah, bagi adik-adik yang masih suka ngomel-ngomel di rumah, kakak ajak ya, kita semua letakkan tangannya di dada. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, ajari aku untuk aku menjadi anak-anak yang tidak suka ngomel-ngomel lagi Tuhan. Dan ajarku untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sekarang kita mau say thank you sama Jesus ya. Kakak ajak adik-adik di rumah untuk menyembah Tuhan. Dan kita mau katakan, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang sudah Engkau berikan. Siapkan hati adik-adik di rumah ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu untuk setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang baik, gak suka ngomel-ngomel lagi Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik di rumah angkat kedua tangannya. Kakak mau berdoa berkat buat adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Apapun yang ada dilakukan, dibuatnya berhasil. Kiranya perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik. Yuk kita mau sama-sama membuat aktiviti hari ini. Dan aktiviti hari ini kita akan membuat prajurit atau nutcracker. Wah, ini caranya gampang. Adik-adik cukup memerlukan ini nih, piring kertas. Ya, kalau nggak ada piring kertas bisa pakai kertas biasa. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yuk kita mulai dengan cara membuat badan dan tangannya dulu. Pola yang akan digunting. Kak Monik di sini akan menggunakan spidol warna merah. Itu adalah tanda untuk adik-adik nanti menggunting mana yang harus digunting. Ya, oke. Nih, kita bentuk garis dulu. Kita bagi jadi 3. Ya, piring kertasnya dibagi jadi 3. Nih. Ingat ya, yang merah adalah yang digunting. Nanti. Ya, kita akan gambar dulu di piring ini. Jadi ikutin ya. Oke. Kalau sudah, yang kanan dan kiri dibagi 2 lagi. Nih. Ya. Oke. Guntingnya nanti aja. Kita akan lanjut untuk menggambar badannya. Ya, Kak Monik akan menggunakan spidol warna hitam untuk menggambar badannya dulu. Yang kanan dan kiri adalah tangan dan kaki. Ya, kita akan bikin kepala dan badannya dulu. Oke, caranya buat topinya. Nih. Lalu bentuk garis. Memanjang. Beri lengkungan. Oke, beri lengkungan lagi agak bawah, hampir di tengah. Sekarang kita pasang sabuknya. Untuk seperti segitiga. Oke. Ya, sudah membentuk ini bagian kepala dan badan. Kita lanjut ke tangan. Ya, tangan Kak Monik akan pakai yang kanan. Ini sisi kanan ini. Untuk lengkungan. 2 garis. Nanti kalian warnain yang semuanya seperti yang contoh seperti ini, ya. Bisa pakai krayon, bisa pakai pensil warna, ya. Lalu ini garis 2 garis. Ini hanya untuk pembatasnya. Sudah? Ingat ya, kita akan potong dan nanti adik-adik juga warnai. Mau warnai dulu bisa juga ya, tapi kalau bingung bisa dipotong dulu. Ya, dipotong, ingat garis yang warna merah yang akan kita potong dan kita warnai. Lalu jadilah potongan-potongan. Ini dia
Ya, 2 tangan. Oke. Lalu 2 kaki. Ya. Kalau sudah, adik-adik bisa tempel dengan menggunakan double tape. Di sini Kak Monik sudah berikan double tape. Ya. Udah ya. Lalu kalian tempel. Oke. Kalau sudah ditempel dan diberi tulisan big message-nya, jadilah deh. Ini dia. Ya, diberikan tulisan big message kita hari ini apa? Thank you Jesus. Oke, sudah simpel kan? Caranya gampang. Adik-adik bisa lanjutkan mengerjakannya. Happy Sunday and God bless you. Ternyata boneka pelukis gerakannya melambat karena dia banyak ngomel dan juga dia akhirnya berkarat. Maka dari itu kita menggunakan minyak pelumas ini untuk memperbaikinya. Adik-adik di rumah, kalau kita melihat minyak pelumas, kita ingat harus punya hati yang bersyukur untuk apa yang kita miliki. Nah, adik-adik, minggu depan kira-kira boneka apa ya yang akan dibawa ke sini dan diperbaiki, dan alat apa yang akan kita gunakan? Aku kasih clue deh. Alatnya bisa membuat seseorang dingin, dan juga alatnya terbuat dari plastik dan juga bisa terbuat dari logam. Dia juga bisa berputar. Nah, adik-adik penasaran? Kalau adik-adik mau menjawab, adik-adik bisa jawab di Instagram Eagle Kids Game S. See you next week.